Baik, terima kasih kepada Kepala BPSDM Provinsi Kepulauan Riau, Bu Ani Lindawati, dan juga pada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pak Azwandi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan materi dari Pak Martin, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit tentang perkembangan P3DN di Provinsi Kepulauan Riau. P3DN di Provinsi Kepulauan Riau ini sudah berjalan sejak tahun 2022 kemarin, yang mana didasari oleh Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 445 tahun 2023 tentang tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, untuk realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2023 akhir itu adalah sebesar 1,966 triliun atau sekitar 99,95% terhadap komitmen, yaitu 2,45 triliun, 2,45 triliun, maaf. Dan untuk tahun 2024, realisasi PDN kita di Provinsi Kepulauan Riau itu sebesar 1,443 triliun atau sebesar 82,55% terhadap komitmen yang dengan nilai 1,749 triliun. Alhamdulillah, angka yang kita capai ini adalah berkat kerjasama dari seluruh OPD, sehingga capaian kita untuk realisasi penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Kepulauan Riau mencapai di atas 80% di 2 tahun berturut-turut. Untuk itu kami juga berharap kepada seluruh OPD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negerinya. Baik, itu sedikit pembukaan dari saya sebagai host pada pagi hari ini. Kemudian untuk berikutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Martin untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Rudi selaku host. Bentar, saya share dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Bapak, Ibu, peserta komunitas belajar atau corporate of practice, pada sesi pertama ini kami dari Biro Pengadaan Barang Jasa menjadi eh, pemateri pertama dalam hal ini. Pada sisi pertama ini eh, kami mengangkat penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh eh, Ibu Kepala BPSDM, ya Bu Ani dan Pak Kepala Biro eh, PBJ Kepri tadi Pak Swandi, eh, forum ini, eh, kegiatan ini nanti kita maksimalkan sebagai eh, pengetahuan dalam pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini bukan hanya pejabat pengadaan nanti yang harus berperan aktif atau kelompok kerja pemilihan, tetapi nanti ada tugasnya PPK, ada tugasnya pejabat pembuat komitmen yang sangat penting dalam penyusunan spesifikasi sebelum sebelum eh, proses pengadaan barang jasanya dilakukan oleh kelompok kerja atau pejabat pengadaan. Baik, kita sampaikan saja langsung ya, seperti kita sudah lihat penggunaan produk dalam negeri. Apa yang dimaksud produk dalam negeri? Berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, bahwa produk dalam negeri itu adalah barang dan jasa. Nah, ini kunci Bapak Ibu ya. Barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan. Nah, barang dan jasa sudah dapat gambaran seperti apa. Rancang bangun dan perekayasaan ini nanti ini lebih ke konstruksi. Yang pertama, diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Ya. Yang kedua, menggunakan seluruh atau sebahagian tenaga kerja warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, prosesnya prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Ya, jadi ada 3 poin apa yang termasuk dalam produk dalam negeri. Yang pertama tadi, perusahaan diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan produksi di Indonesia. Yang kedua, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerjanya warga Indonesia. Yang ketiga, proses penggunaan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Nah, berdasarkan PP 29 tahun 2015 tersebut, ada istilah-istilah namanya tingkat komponen dalam negeri. Ya. Apa itu tingkat komponen dalam negeri? Tingkat komponen negeri adalah yang disingkat dengan TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri atau KDN pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Yang kedua ada istilahnya BMP, bobot manfaat perusahaan. Itu nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Nah, selama ini kita mendengar PDN. Nah, produk dalam negeri. Nah, sekarang sudah dapat gambaran nih. Nah, setelah kita dengar PDN ada lagi namanya TKDN dan BMP. Apa itu? Nah, tingkat komponen dalam negeri itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan besaran kandungan dalam negerinya berupa barang, jasa serta gabungan barang jasa, dan ada namanya bobot manfaat perusahaan atau BMP. Nah, ini nanti kita sudah mulai dapat gambaran. Kalau kita bicara PDN, ada TKDN, ada BMP. Nah, selain itu ada daftar inventaris barang atau jasa produk dalam negeri. Yang dimaksud dengan daftar inventaris barang jasa PDN itu adalah daftar produk buatan dalam negeri yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standar, kapasitas, capaian TKDN dan capaian BMP yang diterbitkan Menteri Perindustrian. Nah, ada lagi sering kita dengar itu preferensi harga. Preferensi harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses perhitungan harga evaluasi akhir atau HEE pada pengadaan barang jasa. Nah, biasanya preferensi harga ini nanti dilakukan pada proses pemilihan penyedia barang jasa, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Penghitungan dilakukan pada saat evaluasi harga penawaran, seperti saya sampaikan tadi. Oleh siapa? Oleh Pokja Pemilihan atau oleh PPK kalau dia nanti menggunakan e-katalog ya Bapak Ibu, karena di katalog itu di atas 200 itu sudah dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, dan nanti itulah harus juga nanti dilakukan oleh PPK-nya kalau dia melalui proses tender akan dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Baik, begini cara penghitungannya Bapak Ibu, diberikan untuk barang dan diberikan untuk barang dengan tingkat komponen dalam negeri besar sama dengan 20%. Ya, itu dalam saat evaluasi penawaran harga nanti. Nah, ini syarat diberlakukan untuk pengadaan yang besar dari 1 M. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia kondisinya untuk dilakukan persen harga. Persepsi harga untuk barang maksimal 25% dan untuk konstruksi yang dikerjakan Badan Usaha Nasional
maksimal 7,5% di atas penawaran badan usaha asing terendah. Nah, beberapa contoh produk dalam negeri, Bapak Ibu, di sini ada dikelompokkan berdasarkan barang. Nah, ini adalah contoh-contoh produk dalam negeri seperti bahan pertanian, bahan penunjang pertanian, ada mesin dan peralatan pertanian, mesin dan peralatan pertambangan, peralatan migas, alat konstruksi, mesin pabrikan, bahan konstruksi, logam, bahan kimia, peralatan elektronik, peralatan kelistrikan, peralatan telekomunikasi, alat transport, bahan peralatan kesehatan, alkes, laboratorium, perat komputer dan peralatan kantor, pakaian dan peralatan kerja, peralatan dan olahraga dan pendidikan dan sarana pertahanan dan lainnya, Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui secara lebih rinci jenis produk dalam negeri dari masing-masing kelompok tersebut, nanti dapat mengunjungi website yang seperti tampilan di layar itu di http garing titik dua tkdn kemenperin.go.id rekap. Jadi di websitenya Kemenperin yaitu http tkdn.kemenperin.go.id Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di sana. Nah, ini adalah contoh-contoh kemampuan industri elektronik yang ada di dalam negeri ya. Udah ada bisa membuat saklar, ya ada TKDN-nya, ada data TKDN nilainya, persentasenya yang sudah tertera nanti di produknya, di spesifikasinya. Ya, ada kompor, ada pendingin ruangan, ada lampu, ada televisi, ada. Nah, ini eh, sudah ada bisa dilihat tadi di alamat website tkdn.kemenperin.go.id tadi. Nah, kalau yang ini lebih ke konstruksi, Bapak Ibu ada aspal, ada bata, ada cat, ada ubin, ada tiang pancang, ada semen, ya sudah ada juga diproduksi dalam negeri. Jadi kita harus menggunakan produk-produk tersebut dalam pelaksanaan barang dan jasa maupun pekerjaan konstruksi di pemerintahan. Nah, apa yang mewajibkan bahwa kita harus menggunakan produk dalam negeri, Bapak Ibu? Ya, jadi kebijakan pemerintah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Bapak Ibu. Nah, penggunaan produk dalam negeri tersebut itu diatur oleh undang-undang, Bapak Ibu. Ya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Ini Bapak Ibu, ini undang-undang yang mengatur. Yaitu pasal 6 mengatakan kewajiban kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan lainnya, atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Ada undang-undangnya, Bapak Ibu. Nah, peraturan pelaksananya, yaitu tadi di awal sudah saya sampaikan, ada peraturan pemerintah PP nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Ya Bapak Ibu ya. Pasal 58 mengatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri PDN pada pengadaan barang dan jasa dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Nih PP-nya. Kita wajib melaksanakannya Bapak Ibu. Pasal 61 mengatakan kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Ya. Tadi itu Bapak Ibu. Tadi sudah kita dengar apa itu TKDN dan BMP. Jadi pasal 61 ada TKDN, ada BMP. Nah, pasal 57 ya Bapak Ibu, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga pemerintah lainnya dan satuan kerja perangkat kerja daerah dalam pengadaan barang jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dalam maupun luar negeri. Ya, wajib mengacu pada PP tersebut.
badan usaha milik negara atau badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, BUMN, BUMD, ya, dan badan usaha swasta dalam pengembangan jasa yang satu, pembiayaan berasal dari APBN dan APBD. Dua, pekerjaannya dilakukan melalui pola kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau melalui badan usaha. Ya, itu juga wajib. Yang ketiga, mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Jadi pasal 57 sudah mengamanatkan kita, lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah itu menggunakan produk dalam negeri. Nah, selain tadi dari segi undang-undang, peraturan pemerintah, nah ada lagi turunan pelaksanaannya di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Bapak Ibu. Itu juga diatur tentang penggunaan program negeri. Yaitu di pasal 4 mengatakan tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pasal 66 mengatakan pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Nah, undang-undangnya ada, Bapak Ibu. Peraturan pemerintahnya ada. Nah, peraturan Perpresnya juga ada. Mengatur tentang kita peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, jadi bagaimana urutan-urutan pembelian produk dalam negeri, Bapak Ibu, berdasarkan aturan yang tadi di depan. Jadi, ketika, nah ini Bapak Ibu, ketika pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran, ya, ya, ini pengguna anggaran mempunyai peran penting juga itu karena dia dari perencanaan Bapak Ibu dalam pembelian produk dalam negeri. Ya, dari perencanaan itu tugas menjadi tanggung jawabnya PA, turun ke PPK-nya tadi. Nah, ketika PPK dalam atau PA atau KPA PPK menetapkan spesifik teknis, wajib menggunakan produk negeri dengan kondisi bagaimana Bapak? Jadi ketika ada barang atau jasa yang sudah TKDN plus BMP-nya minimal 40% TKDN-nya atau Bapak Ibu TKDN-nya sudah 25%, kecil dari 40 sudah memiliki TKDN ya 25 sampai dengan di bawah 40, maka barang itu adalah barang wajib. Jika barang dimasuk adalah barang wajib, maka yang boleh dibeli adalah PDN yang memiliki nilai 325. Jadi begini Bapak Ibu, ketika PPK dalam penyusunan spek mencari survei pasar, mencari informasi, contohnya pengadaan kertas, contoh ya ada kertas. Nah, kertas itu setelah dilihat, disusun, maka sudah TKD-nya di atas 40%. Maka kertas yang yang wajib diadakan adalah kertas yang TKD-nya minimal 25% ke atas. Di bawah itu nggak boleh, karena barang itu sudah barang wajib. Tidak boleh lagi, Bapak. Atau ada alkes nanti. Alkes, ya, ada alkes yang sudah ada TKDN-nya. Dilihat di websitenya Kemenperin, sudah 26, sekian. Tambah BMP 13, 14, udah 40. Maka barang alkes itu wajib belinya produk dalam negeri. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Maka dia barang wajib. Nah, bagaimana ketika kebutuhannya sebuah OPD itu ternyata belum ada TKDN-nya? Maka ketika kita sudah mencari hanya ada 15% TKDN-nya. Oh, masih hanya ada 10% TKDN-nya. Maka barang tersebut belum wajib. Ya Bapak Ibu, tapi memaksimalkan produk dalam negeri non TKDN. Boleh. Ya Bapak Ibu. Ketika
barang tersebut yang dibutuhkan OPD, contoh TKDN-nya yang ber-TKDN 25 ke atas nggak ada. Di bawah 25 juga nggak ada. Maka keputusannya harus produk impor. Harus produk impor. Maka apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana ketika sebuah kebutuhan barang atau barang di OPD tersebut memang harus menggunakan produk impor, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh PPK nantinya Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi, tadi seperti saya sampaikan tadi, ketika barang produk dalam negeri itu memiliki TKDN dan BMP paling sedikit 40%, maka barang itu adalah barang wajib dibeli barang ber-TKDN. Contohnya begini Bapak Ibu ya, misalnya tadi kertas dengan merek A tadi, udah ada yang kita pakai itu eh, 40% ke atas, udah 70 rata-rata atau 70%. Apakah kertas merek A yang harus kita beli? Oh tidak gitu. Tetap kertas bisa merek B tapi ber-TKDN minimal 40, minimal 25% Bapak Ibu. Jadi begitu dia. Ya, kalau merek C kertasnya TKDN-nya cuma 18 boleh, nggak boleh karena dia sudah di atas 40% TKDN plus BMP-nya. Nah, SK Kepala KPP nomor 122 tahun 2022 tentang cara pelayanan elektronik itu juga mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam e-purchasing. Jadi produk dalam negeri ini juga penggunaan e-purchasing juga sudah mengacu kepada penggunaan produk dalam negeri juga Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan PPK yang meliputi ya prioritas penggunaan produk dalam SLKPP itu prioritas penggunaan produk dalam negeri sama tadi yang seperti saya sudah sampaikan ketika PDN itu 3 BMP udah 40 maka PPK PP Pokja itu wajib memilih mencari barang produk dalam negeri dengan tingkat komandan dalam negeri besar sama dengan 25%. Nah, apabila tidak terpenuhi maka di bawah bisa menggunakan produk dalam negeri. Nah, ya Bapak Ibu, ya dengan catatan kita harus punya data itu Bapak Ibu. Kita harus cari terlebih dahulu ya. Maka terakhir kalau tidak bisa nanti import baru kita sampaikan. Seperti itu ya Bapak. Jadi purchasing juga mengacu kepada aturan berdasarkan SK Kepala KPP itu kita juga harus memperhatikan berapa TKDN yang ada tertera dalam katalog di e-katalog atau di toko daring nantinya Bapak Ibu. Ya. Nah, pasal PP 29 tahun 18 juga ini ada juga tentang ketentuan untuk lembaga verifikasi independen. Nanti untuk siapa yang menetapkan itu nanti ada verifikasi independen ya Bapak Ibu yang sudah ditetapkan siapa yang menilai apa, tingkat komponen dalam negerinya gitu. Ya. Dalam PP ini juga ada sanksi-sanksi terhadap lembaga, ada sanksi terhadap pejabat yang menangani pejabat barang jasa. Ya, pejabat barang jasa, Bapak Ibu, bukan hanya pejabat pengadaan di sini, Bapak Ibu. Itu ada PA, ada KPA, ada PPK, ada pokja pemilihan, ada pejabat pengadaan. Ya, bisa dikenakan sanksi finansial. Ya, baru yang pasal 109 ya menyampaikan mendapatkan nah itu deh, mendapatkan sanksi administrasi sampai dengan sanksi finansial dari Bapak Ibu. Selain sanksi administrasi, ada nanti sanksi finansial bagi OPD atau tadi yang disampaikan ini adalah pejabat yang menangani pengadaan barang jasa yang tidak mengacu pada PP 29 tahun 2018 tersebut. Ya, ini sama penjelasannya sudah. Nah, di sini apa yang menjadi denda terhadap pejabat pengadaan di sini tadi bukan pejabat pengadaan proses pemilihan ya Bapak Ibu, PA, KPA, PPK, Pokja, ya ini lebih ke situ Bapak Ibu. Maka sanksi denda administratif administratif sebesar 1% dari nilai kontrak dengan setinggi-tinggi 500 juta. Itu diatur oleh Peraturan Pemerintah 29 tahun 2018 pasal 110 Bapak Ibu. Apa yang menjadi sanksi terhadap produsen barang atau jasa?
yang tidak melaksanakan itu. Nah, ini Bapak Ibu, denda administratif dikenakan apabila produsen barang dan jasa yang melanggar ketentuan 61 ayat 6 tadi, pengurangan pembayaran. Jadi pengurangan pembayaran selisih antara nilai TKDN penawaran dan nilai TKDN paling tinggi 15% sesuai dengan pasal 61 ayat 7 berupa 3 kali nilai barang impor. Jadi nanti bagaimana nanti sampaikan ketika PPK sudah menyusun spesifikasi bahwa barang ini ber-TKDN dengan nilai paket contohnya 1 miliar. Nah, ketika proses pemilihan dievaluasi pelaksanaan, ternyata dalam pelaksanaan pada saat serah terima penyedianya ternyata TKD-nya tidak seperti yang ditawarkan tadi sesuai dengan spesifikasi 70%, yang ditawarkan di bawah itu ternyata 15%, tidak sampai 25%, maka dia nanti dikurangi itu Bapak Ibu dari nilai penawaran dia itu, didenda dari pembayaran kepada eh, calon penyedianya, ya. Nah, kalau untuk pejabat pengadaan tadi ada peringatan tertulis, ada denda administratif, ada pemberhentian dari jabatan pengadaan barang dan jasa. Ini Bapak Ibu, ini sanksi yang dimuat dalam PP 29 tahun 2018 pasal 107. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu, ini dari PP-nya bisa dibaca nanti peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018-nya, ini ada semua di dalam itu. Jadi kepada kita ya para pelaku pengadaan atau pejabat pengadaan barang dan jasa, PA, KPA, PPK, kita harus mengacu pada aturan yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah tersebut, Bapak Ibu. Nah, ya, harga sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan dalam. Nah, tadi sudah saya sampaikan, dia harus sama dengan nilai itu, ya, wajib menjamin, ya. Jadi ketika produsen sudah menayangkan bahwa contoh di katalog Bapak Ibu, dia menayangkan apa barangnya itu punya TKDN sekian 40%, maka dia wajib menyiapkan barang itu sebagaimana yang dimaksud tadi di pasal 6 seperti berikut Bapak Ibu. Nah, ini instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 kemarin juga tahun 2022 ada instruksi Presiden tentang dengan percepatan peningkatan PDN produk UMK dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, Bapak Ibu, dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tersebut merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan pengadaan barang jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Nah, tadi sudah ada undang-undang, ada PP, ada Perpres. Nah, ini instruksi Presiden lagi, Bapak Ibu. Ada instruksi Presiden. Terus menggunakan program negeri yang memiliki penjumlahan nilai tekan dan bobot manfaat perusahaan minimal 40, ya, mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi industri kecil menengah pada semua kontrak kerjasama. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ya Bapak Ibu, udah. Apakah masih boleh impor dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, ini apakah masih boleh? Nah, berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 pasal 66 ayat 5, pengadaan barang yang berasal dari luar negeri impor dimungkinkan Bapak Ibu. Dimungkinkan dalam hal satu, barang tersebut belum dapat diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, volume volume produk dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Ya, jadi Perpres 1221 pasal 665 hanya ada dua kondisi Bapak Ibu ketika kita akhirnya memilih impor. Yang pertama, barang tersebut belum dapat diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri atau volume
produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, ya Bapak Ibu, tadi dari ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada instruksi presiden, ada SK Kepala LKPP. Nah, ini ada juga SE Menko Marves ketika itu ya tentang penggunaan program negeri pada pengawasan pemerintah juga menekankan menekankan apa yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundangan tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ada dalam SE Menko Marves itu tahun 2022 itu pelaksanaan pengadaan barang jasa wajib menggunakan program negeri yang memiliki TKDN minimal 25% apabila PDN dengan penjumlahan TKDN dan nilai bobot. Nah, tadi sudah sampaikan di depan bagaimana dalam penyusunan spek tahap-tahapannya. Yang kedua, penggunaan produk impor atau PDN dengan TKDN di bawah 25 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan. Nah, ini ada demi Perpres Bapak Ibu dari Menteri Pendidikan Lembaga. Kalau kita dari tim ada SK-nya. Ya, kuasa penganggaran KPA dan pajak umum wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis atau KK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan dalam negeri. Ini ada SE Menko Marvesnya juga Bapak Ibu. Nah, selain itu, nah, banyak banyak Bapak Ibu kita yang apa aturan yang mewajibkan kita harus menggunakan program negeri tersebut. Nah, di situ ada SE bersama Mendagri dan Kepala LKPP. Nah, ini SE bersama ya antara eh, Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP ya tahun 2002 juga tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah daerah. Jadi cukup banyak Bapak Ibu aturan-aturan yang harus kita patuhi penggunaan program ini. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak menggunakan. Nah, dalam dalam SE tersebut ya Bapak Ibu tentang gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia itu, nah sama tadi bicara 40% wajib dia 25% dia diberikan referensi harga. Dan jadi penguatan-penguatan terhadap aturan perundang-undangan di atasnya. Nah, nah ini juga melakukan pengawasan juga itu eh, dilakukan dengan melalui surat laporan. Dalam hal gubernur, kalau di pemerintah daerah, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentuan surat edaran bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Dan ini ada sanksinya juga Bapak Ibu kalau kita di daerah tidak menggunakan ini. Ini sanksi siapa? PPK enggak, ini kepala daerah jadinya Bapak Ibu, gubernur, bupati, wali kota. Nah, dalam proses pemilihan, PA memerintahkan KPA, PPK, Pokja pemilihan, disampaikan tadi Bapak Ibu, pejabat pengadaan, harus mengutamakan program negeri dalam proses tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan e-purchasing. Nah, ini Bapak Ibu, para pelaku pengadaan, ini harap diperhatikan. PA memerintahkan PPK Pokja Pemilihan memberikan previsi harga paling tinggi 25% terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% untuk pengadaan jasa dengan nilai HPS paling sedikit 1 miliar. Nah, ini previsi harga. Tetapi PA-nya yang memerintahkan PPK atau Pokja gitu loh Bapak Ibu. Jadi PA juga harus eh, memperhatikan ini Bapak Ibu. Harus mengacu pada peraturan perundang-perundangan tentang perundang-undangan negeri tersebut Bapak Ibu. Penguatan e-purchasing sebagai masa S1 apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang jasa dapat dipenuhi oleh perundang negeri sudah tercantum pada katalog elektronik gitu. Jadi ini eh, arahannya penggunaan produk dalam negeri Bapak Ibu. Ya, sama amanatnya. Nah, gubernur menugaskan APIP. Nah, APIP untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap penggunaan program negeri. Nah, jadi nanti ada pengawasan yang dilakukan oleh APIP Bapak Ibu terhadap penggunaan program negeri di perangkat di OPD-OPD ya yang dalam pengadaannya tidak mengacu pada peraturan perundangan tersebut Bapak Ibu. Nah, di SK Kemenkes juga ada kesediaan informasi dan Alkes ya. Jadi SE Menteri Kesehatan HK 02021 2000
2378 2002 tanggal 2 Juli. Sama juga Bapak Ibu ketika tahun 2000 itu mengeluarkan kepada Kadinkes ke provinsi, Kadinkes Kabupaten Kota, Dirut Rumah Sakit PT Kementerian, Direktur Rumah Sakit Pemda agar memprioritaskan pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperhatikan berikut. Ini ada yang memperhatikan pengadaan sediaan farmasi saat itu apabila barang jasa yang dibutuhkan pada kata elektronik. Jadi sama bahasanya Bapak Ibu. Menggunakan program negeri apabila TKDN plus BP sudah sampai 40, maka wajib memilih program negeri. Seperti itu Bapak. Apabila tidak, maka dia boleh di bawah 25% gitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal kondisi tidak terpenuhi, PPK, PP dapat milih produk dengan label program negeri, PDN, hanya PDN saja. Ya, tapi walaupun belum memiliki TDN. Jadi pilihan impor itu pilihan terakhir selalu Bapak Ibu. Nah, dalam hal kondisi C tidak dapat memilih produk impor. Ya, begitu Bapak Ibu. Dalam kondisi pada tidak dipenuhi PPK, nah ke perundangan. Nah, ada sanksinya juga ini Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan kepada eh, Kadinkes provinsi, kabupaten kota dan rumah sakit yang di bawah kementerian. Ya, jadi ada sanksinya juga. Ini saya hanya menyampaikan. Nah, di Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu, kita ada instruksi Gubernur Kepri tentang penggunaan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa menggunakan e-purchasing. Nah, tadi e-purchasing di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ada Ingub ya Bapak Ibu B027349 PBZ 2023 ya tanggal 21 Februari 2023 instruksinya tentang menggunakan aplikasi katalog elektronik ketika itu masih versi 5 ya sampai sekarang masih akan mau ditutup ya masih versi 5 ketika itu dalam pengadaan barang jasa dengan menggunakan e-purchasing di lingkungan pemerintah. Jadi eh, Kepri juga ada instruksi gubernurnya penggunaan produk dalam negeri tersebut, Bapak Ibu. Ya, ini saya sampaikan. Nah, yang ke satu dalam rangka, nah kepada PA admin, nah instruksi gubernur tersebut kepada PA admin katalog lokal, KPA, PPK, PP di sini, nah di sini eh, pasal ke satu sudah menyampaikan dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah untuk belanja produk dalam negeri ketika itu ya melalui katalog lokal dengan menggunakan aplikasi versi kelima. Nah ya, poin pentingnya adalah di sini pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah untuk belanja produk dalam negeri ini Bapak Ibu, pasal kesatunya. Ya, Bapak Ibu, ini poin penting dari instruksi gubernurnya. Instruksi gubernur Kepri yang dikeluarkan. Ya, pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud tanggung jawab PPK menjadi tanggung jawab PPK dan pejabat pengadaan di bawah pengawasan pengguna anggaran dan KPA. Jadi ini instruksinya KPA kepada PA, KPA dan pejabat pengadaan. Ya, Bapak Ibu, oke ini. Ya, jadi Provinsi Kepri juga mengeluarkan instruksi gubernur tentang penggunaan program negeri tersebut, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dalam penerapan TKDN tersebut? Nah, penerapan TKDN dimulai dari tahap perencanaan. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan tadi di tahap perencanaan apa saja identifikasi kebutuhan, ya, penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, jadwal pengadaan dan anggaran pengadaannya. Ya, anggaran yang disusun dan ditetapkan telah berdasarkan spesifikasi teknis yang memperhatikan kebijakan penggunaan PDN. Ya. KPA dalam tahap perencanaan, apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas PA-KPA, Bapak Ibu? Satu saat melaksanakan identifikasi kebutuhan, pada tahap identifikasi kebutuhan, sudah memperhatikan kebijakan penggunaan PDN. Ya. Mencari informasi, ya tadi seperti saya bilang, mencari informasi nilai TKDN dari barang jasa yang dibutuhkan. Menetapkan target TKDN dari barang jasa yang dibutuhkan. Jadi ketika sudah dapat
barangnya, ada TKDN, maka PAKPK itu menetapkan nilainya berapa gitu. Nah, 25% tambah BMP 15 40% kah? Atau 25 eh, di bawah 25 sampai dengan yang produk dalam negeri. Jadi harus ditetapkan oleh PAKP Bapak Ibu. PPK melakukan pengumpulan data informasi pada tkdn kemenperin.go.id. Ya, Bapak Ibu, atau e-katalog terkait dengan barang yang diadakan. Jika terdapat barang dengan tkdn minimal 40, wajib menggunakan tkdn. PPK itu wajib ya, Bapak Ibu. Melakukan validasi RUP di siswa BPKP. Ah, ini lanjutannya, Bapak Ibu. Nah, pada PPK, ya Pak Ibu, ini contoh-contoh dalam penyusunan formulir perencanaan yang menggunakan TKDN Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita lihat contohnya ada nilainya di sini ya, dari unitnya, dari kebutuhannya, dari nanti ada linknya, itu produk dalam negeri ini TKDN-nya berapa harus tercantumkan. Nah, bagaimana mencari informasi? Ya, mungkin nanti bisa ke website Kemenperin http://kemenperin.id. Bapak Ibu harus sering-sering ke sana, bisa melihat, searching, mencari informasi. Ya, bisa yang pertama bisa melakukan rekapitulasi, diklik. Nah, ada sertifikatnya juga di sini Bapak Ibu. Ya, ada juga nih TKDN IK namanya, industri kecil. Jadi di website tersebut juga ada Bapak Ibu industri kecil. Jadi bisa langsung diklik, bisa dilihat di situ. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana suatu barang itu dinyatakan memiliki TKDN dan BMP. Jadi gampang sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena Kementerian sudah mengeluarkan sertifikat seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika PPK dalam eh, ketika sudah menyusun perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan berserta terima, menyatakan barang ini benar berTKDN 40%, maka PPK gampang hanya minta mana sertifikatnya. Harus ditunjukkan seperti ini Bapak. Jadi ini gampang melihatnya. Oh iya, barangnya ini sudah ber-TKDN. Contoh di sini ada PT ini lampu. Nah, ada TKDN-nya sekian, tertera. Ada BMP-nya sekian. Ini totalnya berapa? Ada itu Bapak Ibu. Jadi tinggal lihat sertifikat. Nah, ini cara penghitungan TKDN. Nah, cara penghitungan TKDN Bapak Ibu itu diatur sesuai dengan Permenperin, ya, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2011 Bapak Ibu. Di situ di sudah dituangkan bagaimana cara penghitungan terhadap TKN barang gabungan barang, TKN jasa, dan TKN gabungan barang dan jasa. Ya. Nah, jadi nilai seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, nilai TKDN barang itu hanya dilihat berdasarkan sertifikat. Kalau ada sertifikatnya, maka bisa kita lihat berapa TKDN. Tapi kalau tidak ada TKDN-nya, maaf, kalau tidak ada sertifikatnya, maka TKDN-nya dinilai nol. Nah, pada perencanaan tadi sudah ada tugas PAKPA dan PPK dalam persiapan pengadaan, ya, maka PPK, nah ini tugas PPK lagi Bapak Ibu dalam persiapan pengadaan. Dalam penyusunan spek teknis atau KK, ya, review dan penetapan spek teknis KAK, PPK melakukan review spek teknis KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan tersebut, barang jasa yang digunakan untuk menyusun anggaran, ya, Bapak Ibu itu dalam melak- dalam melakukan review ketersediaan barang jasa memperhatikan tingkat komponen dan nah itu tadi tetap nanti eh, apa eh, carinya di website Kemenperin Bapak Ibu. Nah, memenuhi SNI, produk produk usaha mikro. Nah, ini Bapak Ibu Perpres mengamankan nih PPK dalam penyusunan spesifikasi itu. Ya, selain TKDN ada standar nasional Indonesia, terus adalah produk usaha mikro dan kecil serta koperasi, produk dalam negeri. Yang keempat ada produk ramah lingkungan. Jadi ada lagi nanti produk ramah lingkungan. Ini masih PDN yang kita bahas Bapak Ibu. Nah, review anggaran ya terhadap produk dalam negeri tersebut. Nah, Nah, jadi begini Bapak Ibu, dalam hal penetapan preferensi harga nanti
Ini nanti ditetapkan TKD-nya berapa, preferensi harganya berapa. Jadi ini contoh-contoh saja Bapak Ibu dokumen-dokumen yang disusun oleh PPK. Nah, di dalam dokumen spek teknis juga yang menentukan preferensi harga harus sudah tertuang berapa nilai TKDN-nya, minimal 25% Bapak Ibu. Ya, ini setelah dilihat di awal websitenya udah dapat TKDN-nya. Nah, di dalam persyaratan teknisnya itu dituangkan minimalnya berapa. Nah, kalau untuk pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu, ini contohnya penyusunan spek ya, PDN PKDN, maka di setiap bahan-bahan yang digunakan itu sudah tertuang nilai-nilai TKDN-nya. Jadi, ini salah satu contoh spesifikasi yang disusun dengan mengacu pada PDN TKDN, Bapak Ibu. Dan nanti eh, menggunakan yang ini tidak menggunakan profesi harga. Kalau menggunakan profesi harga nantinya Bapak Ibu dia ada persentase minimalnya. Jadi seperti ini, ada semen, ada tulangan, ada kusen, dia asalnya. Jadi ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nanti PPK coba komitmen pada pekerjaan konstruksi dalam penyusunan speknya harus menuangkan atau menunjukkan berapa nilai TKDN-nya terhadap pekerjaan tersebut Bapak Ibu. Nanti bisa dihitung berapa sih sebenarnya nilai TKDN sebuah produk bangunan atau fisik jalan atau apapun nanti itu Bapak Ibu. Ya, seperti ini ada nilai TKDN-nya disusun, ada persentasenya, ya ini HPS-nya. Nah, selain di dalam spek, nanti kita harus tuangkan juga di rancangan kontrak, Bapak Ibu. Di dokumen rancangan kontrak, itu satu kesatuan yang disusun oleh PPK. Nah, di pengadaan barang, dia harus disyaratkan dalam SSUKK, SKK, SSUK. Nah, di sini asal barangnya produk dalam negeri. Harus dituangkan. Nah, sehingga nanti penyedianya tidak boleh lari dari spesifikasi dan rancangan kontrak yang sudah disusun oleh PPK. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini syarat-syaratnya harus kita tetapkan juga. Nah, ini salah contoh aja dalam penyusunan eh, tadi spesifikasi rancangan kontrak yang mengacu pada pengadaan ber-TKDN, Bapak Ibu. Ya, dalam rancangan kontrak begini, ya dalam referensi harga juga harus disebutkan. Nah, penerapan TKDN tahap penyedia tadi setelah perencanaan, persiapan pengadaan, sekarang tahap pemilihan penyedia, Bapak Ibu. Nah, pada PP 29/2018 itu pasal 22 nah, pasal 64 terkait kepastian harga sama Bapak Ibu pengguna produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 wajib memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki TKDN lebih besar atau 25%. Nah, ini Bapak tadi sudah kita sampaikan juga di depan ya. Nah, pada Perpres 12 tahun 2021 pasal 67 terkait preferensi harga Bapak Ibu ini ya, yang pertama, preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pembelian penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Yang kedua, preferensi harga diberikan pada pengadaan barang jasa dengan HPS paling sedikit 1 miliar. Nah, itu diamanatkan ketika dalam pengadaan barang jasanya HPS-nya minimal 1 miliar, itu nanti dilakukan dan diberikan perpisahan harga dan dievaluasi oleh kelompok kerja atau PPK. Preferensi harga dapat Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sama seperti di awal diberikan kepada barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%, diberikan paling tinggi 25%. Preferensi harganya diperhitungkan dalam evaluasi penawaran harga. Evaluasi penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Jadi ini tugasnya Pokja pemilihan kalau melalui proses tender Bapak Ibu ya. Ini menjadi tugas kelompok kerja dalam menilai menetapkan preferensi harganya ya. Kalau di katalog nanti itu tugas PPK, nanti mungkin akan bersama timnya melakukan preferensi harga tersebut. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah berdasarkan hasil evaluasi. Jadi
nanti Bapak Ibu ketika barangnya ber-TKDN di atas 25% diberikan eh, diberikan nilai maksimal 25%. Kalau di bawah 25% nanti, jadi contohnya ketika penawarannya lebih rendah, tidak bertekad, belum tentu jadi pemenang Bapak Ibu. Kalau kita eh, melaksanakan evaluasi harga berdasarkan prediksi harga tersebut. Nah, bisa harganya lebih mahal, lebih tinggi, tetapi dia menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 25%, maka dia akan mendapatkan nilai nanti bisa jadi pemenang meskipun harganya lebih tinggi Bapak Ibu, berdasarkan hasil evaluasi akhir. Nah, ini tugasnya Pokja pemilihan. Ini tugasnya Pokja pemilihan nanti Bapak Ibu. Nah, rumus daripada hasil evaluasi akhir dihitung berdasarkan satu kurang KP kali HP. Ya, KP itu TKDN kali prediksi harga. KP itu adalah koefisien preferensi. HP adalah harga penawaran setelah koreksi aritmatik. Jadi, ini tugasnya Pokja pemilihan untuk tender Bapak ya. Ya, di dalam SSKK juga ya dalam pedoman peluang kontrak. Nah, jadi ketika sudah jadi pemenang, nanti Bapak Ibu ada pemenang di dalam penawarannya udah ber-TKDN, setelah itu berkontrak, maka seluruh dokumen-dokumen yang disampaikan eh, oleh penawaran oleh penyedia ber-TKDN tadi itu nanti masuk ke kontrak dan harus dan wajib diikutin. Nah, nanti itu diperiksa oleh PPK dalam berkontrak. Nah, sama diserah terima tadi dia wajib memberikan sertifikat pada saat serah terima pekerjaan tadi dia harus menyerahkan sertifikat barang yang ber-TKDN tersebut Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan juga di depan ada sanksi finansial, ya, ada sanksi finansial terhadap penyedia, ya, dari nilai TKDN penawaran dikurang TKDN pelaksanaan dikali harga penawaran itu dikenakan sanksi finansial seperti tadi yang di depan maksimal 15% setinggi-tingginya sebesar 500 juta Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu bahan materi yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu, nanti kita kembalikan kepada host untuk silakan memandu acara kita sebut. Materi dari saya saat ini cukup eh, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Nanti kita akan dipandu oleh host eh, diskusi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Kami kembalikan kepada Pak Robi selaku host. Baik, terima kasih Pak Martin. Luar biasa materi yang disampaikan pada pagi hari ini, ada 68 slide. Tadi memang saya mau potong, cuman saya lihat kalau dipotong slide-nya itu tidak klop pembelajarannya. Ibarat anak tangga, tangganya hilang satu Pak Martin. Jadi tidak boleh dipotong materi yang Pak Martin sampaikan, karena nanti ke langkah satu nanti Ya, tidak sampai ke endingnya gitu Pak Martin. Jadi mungkin saya ya, baca tadi yang Pak Martin sampaikan tuh mulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai dengan pemilihan penyedia. Yang semuanya ini memang ada berada di ranahnya PPK ya. Karena memang tugas PPK dalam hal ini sangat berat karena harus memastikan eh, barang-barang yang digunakan itu menggunakan produk dalam negeri semua. Karena seperti yang disampaikan Pak Martin tadi ada beberapa capture yang saya ambil itu eh, nah ini tentang urutan pembelian produk dalam negeri. Yang pertama TKDN besar dari 40 besar atau sama dengan 40% itu nilai TKDN atau TKDN plus BMP minimal 40%, kemudian TKDN 25 sampai dengan 40% itu menjadi urusan wajib itu. Nah, ini. Kemudian TKDN kecil dari 25%, memiliki TKDN di bawah 25% itu belum wajib, dan PDN non TKDN itu belum wajib, dan produk impor ini. Nah, kadang-kadang kita nih Pak Martin langsung ambil poin yang paling bawah nih Pak Martin. Susah-susah mencari langsung ambil poin paling bawah itu kan biar cepat selesai urusannya. Tapi sementara ada hal-hal kewajiban kita selaku PPK khusus
yang lebih mengutamakan untuk menggunakan produk dalam negeri yang menjadi urusan wajib wajib kita gitu. Nah, untuk itu marilah sama-sama Bapak Ibu sekalian, khususnya kita yang berada di lingkungan pemerintahan ini untuk terus menggunakan produk dalam negeri dan mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah sehingga kedepannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, materi sudah disampaikan oleh Pak Martin. Saya yakin dan percaya masih banyak hal yang mengganjal atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Karena dengan banyaknya materi yang disampaikan Pak Martin tadi, saya yakin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Untuk itu silakan mengajukan raise hand atau juga bisa di chat di Zoom-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apabila ini ada ingin bertanya, kalau saya lihat sini partisipan kita ada 500 orang, cukup banyak ya. Sehingga harus beberapa teman-teman kita yang tidak bisa hadir di Zoom menggunakan streaming melalui YouTube-nya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, silakan apabila ada hal yang ingin ditanyakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebagai informasi juga sudah ada belum. Sebagai informasi juga kebetulan kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau untuk mempersiapkan kita semua khususnya kita di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahwa sebentar lagi kita akan memberlakukan katalog versi 6 ya. Kalau tidak salah itu tanggal 20 Maret nanti itu versi 5 sudah di-close. Sehingga kemarin teman-teman dari LPSE sudah memulai tahapan-tahapan, mulai dari sosialisasi, kemudian membuat akun Inaprok untuk PP, kemudian PPK, bendahara pengeluaran, PA, kemudian terakhir kemarin kami sudah melakukan live. Nah, ini secara langsung bagaimana sih menggunakan katalog versi 6 dalam penggunaan pembelian barang pemesanan produk yang sudah kami lakukan kemarin. Mudah-mudahan apa yang lakukan kemarin itu dapat membantu khususnya rekan-rekan PP, PPK dan rekan-rekan lain, baik itu penyedia juga untuk lebih gampang dan memahami dalam menggunakan katalog versi 6-nya. Dan juga melalui LPSE juga kemarin menyampaikan bahwa kami membuka layanan untuk sharing tentang katalog versi 6 itu 5 kali jam kerja gitu, bukan 24 jam ya Pak Ibu ya. Kalau 24 jam kita di luar jam kantor. Jadi 5 kali di dalam jam kantor, silakan datang ke kantor UKPBJ di samping Dinsos. Silakan bertanya terkait hal-hal yang berkaitan dengan katalog versi 6. Apabila ada kendala-kendala silakan langsung datang ke kantor kami di UKPBJ. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau Pak Martin ada yang mau disampaikan yang tadi belum belum cukup kiranya? Udah belum? Ya, jadi Pak Robi materinya sudah cukup, banyak ya. Justru kita ini justru ingin mendapatkan dari peserta kita kegiatan komunitas belajar kita pada hari ini. Kita mau memberikan waktu sebenarnya Pak Robi sebanyak-banyaknya sehingga dalam pelaksanaan apa pengadaan barang jasa sehari-hari di OPD-nya PPK atau PPTK nih. Nah, sekarang justru PPTK nih yang banyak nih yang bantuin PA KPA-nya. Ya, Ya karena setuju Pak Martin. iya Pak. Makanya tadi Begitu. saya Mungkin ada sampaikan yang pada kesempatan ini bahwa ini memang tugas PPK berat ini untuk memastikan bahwa segala sesuatunya itu menggunakan produk dalam negeri, jangan sampai ada yang miss, yang terlewat gitu kan. Makanya saya lihat tadi penjelasan dari Pak Martin mulai dari awal itu tentang pengertian TKDN, BMP, bagaimana cara perhitungan TKDN-nya sudah Pak Martin sampaikan, dan terakhir saya lihat tadi ada juga tentang kontraknya Pak Martin ya.
sehingga jangan sampai salah. Sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memberikan manfaat buat kita semua gitu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kira-kira ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan? Karena kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa buat kami, karena memang disinilah tempat kami, khususnya Biro PBJ, bisa berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian dan juga berbagi pengalaman ya di lingkung pengadaan barang dan jasa. Apalagi kita lihat sekarang pemerintah sedang menggalak-galakan semua penggunaan barang dan jasa itu harus menggunakan produk dalam negeri, Pak Martin. Betul, Pak. Jadi eh, sedikit flashback Pak Robi, mengapa materi produk dalam negeri ini kita angkat? Karena memang tahapan sekarang para PPK itu sedang dalam penyusunan RUP, Pak Robi. Nah, sebelum diumumkan paling lambat tanggal 31 Maret nanti. Ya. Nah, sehingga tugas PPK dan tim PPTK dan tim-timnya dia harus mulai sekarang sudah menyusun spesifikasi apa yang harus dia tuangkan dalam RUP yang nanti diumumkan sampai dengan 31 Maret nanti Pak Robi. Jadi kesempatan ini kita berikan seluas-luasnya nih kepada para PPTK, PPK. Mungkin ada yang menjadi PPTK yang menjadi PPK PPTK atau KPA-nya menjadi PPK atau PA-nya menjadi PPK. Ini kita berikan nih kesempatan yang sangat baik. Ayo kita sama-sama belajar. Nah, yang selama ini mungkin di RUP-nya Pak Robi itu hanya di PDN ya PDN, udah. Centang Terus saja. apalagi itu aja gitu loh. Ya. Nah, jadi itu yang mau saya tambahkan Pak Robi. Ayo buat para teman-teman di UPD sampaikan. Nah, jadi kita bisa saling belajar, bisa saling bertukar informasi seperti itu mungkin Pak Robi. Ya Pak Robi, mungkin begitu yang saya tambahkan sedikit Pak Robi. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Di sini partisipannya ada sekitar 500 orang ini. Saya pikir pasti ada Iya yang Pak. Banyak nih Pak eh, 500, belum lagi ada yang di YouTube udah di ribuan YouTube. Pak. Iya, saya yakin pasti ada kawan-kawan di sini yang masih mengganjal, ingin ditanyakan terkait dengan eh, baik di chat. Ya. Nah ini ada pertanyaan di chat ini Pak Martin dari Ya, Rifan Saadil Burhani, BPBD Kaltim. Wah jauh nih Pak Martin. Izin bertanya Pak, bagaimana cara memastikan kesesuaian TKDN di lapangan dalam pengadaan barang dan jasa dengan yang ditawarkan oleh pihak penyedia? Yang kedua ada dari Johan Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan e-katalog lokal menjadi kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa. Bagaimana kita mengatasi pengadaan barang jasa yang belum tersedia secara menyeluruh dalam e-katalog lokal tersebut? Mungkin silakan Pak Martin. Ada dua pertanyaan nih yang ada baik. di chatting Pak Martin. Dari chat Kolom ya chat. Pak ya. Baik. Pak Rifan, BPBJ Kaltim ya. Halo Pak Rifan, Kaltim ya. Jadi tadi bagaimana penerapan PDN tersebut? Nah, jadi Pak Rifan tadi sudah dari awal sudah kita sampaikan, saya kan dimulai dari perencanaan Pak Rifan. Nah, ketika PPK dalam menyusun spesifikasi teknis, tadi sudah saya lampirkan dalam dokumen perencanaannya, maka di dalam contohnya kan di dalam eh, DPA itu sudah ada nih. Contohnya di dalam DPA itu ada kegiatan pengadaan eh, alat komputer apa PC, ada laptop dan perangkat-perangkat lainnya di dalam DPA Bapak. Nah, di dalam itu kan belum kelihatan Pak Rifan eh, kebutuhannya apa spesifikasinya. Maka Bapak harus menyusun spesifikasi teknis dulu. Nah, di dalam spesifikasi teknis Bapak harus sudah eh, tuangkan. Contoh tadi laptop berdasarkan spesifikasinya. Nah, untuk apa? Nah, nanti di, di, dilihat di tekan dengan Menteri, dicari informasi, oh ternyata kebutuhan laptop ini hanya untuk
administrasi perkantoran, Pak Rifan, untuk yang ngetik, buat SPJ. Nah, jadi laptopnya ini eh, terkait dengan LKPP juga sudah mengeluarkan katalog konsolidasi, konsolidasi ya Ya, Pak konsolidasi. Rifan ya. Katalog Ya, konsolidasi tentang itu laptop. sudah ada gitu loh. Nah, berapa nilai tertinggi? Nah, disusun. Di situ juga sudah ada TKDN-nya. Maka di dokumen persiapannya sudah ada TKDN nih. Nah, di rancangan kontrak yang disusun oleh PPK juga itu sudah dituangkan berapa nilai TKDN-nya, Pak Rifan. Nah, setelah itu dokumen persiapan oleh PPK ini kan biasanya kan diserahkan nih ke siapa nih? Kalau melalui katalog dia nilainya di bawah 200 maka nanti diserahkan ke PP. PP yang nanti eh, memilih, mencari, bernegosiasi. Nah, ketika sudah setuju, maka berkontrak. Dan ingat, Pak Rifan, di kontrak Bapak juga harus dituangkan nilai TKDN yang ya, dari perencanaan tadi ke kontrak. Nah, di dalam pengendalian kontrak Bapak, dalam pengadaan barang jasanya, Bapak harus mengacu pada itu kontrak. Nah, pada saat saya serah terima, ketika sudah serah terima, nanti Bapak juga harus memastikan di dalam BAST Bapak mana mana sertifikat TKDN yang menyatakan produk ini nilainya TKDN-nya 54,45%. Nah, itu harus diserahkan Pak, ditunjukkan, dituangkan dalam berita acara. Nah, bagaimana bagaimana ketika ternyata laptop PC-nya itu ternyata TKDN-nya dengan tidak sesuai dengan barang yang diserah terimakan. Maka maka PPK harus membuat berita acara, Pak. Nilai TKDN yang sudah disusun PPK, tadi nilai di awal tadi ya Pak, persiapan itu Bapak tadi selain melihat spesifikasi dan kan menyusun HPS, Pak, ada uangnya, ada nilainya. Bapak sudah menyusun HPS. Contohnya 12.500.000 ini laptop ini satu unit gitu loh. 100 unit udah berapa itu? Nah, di akhir ternyata laptop yang diserahkan itu dengan nilai TKD 54,45. Ternyata pada saat penyerah terima itu TKD-nya nggak segitu, Pak. Hanya berapa? Hanya eh, nah tadi sudah disepakati ya Pak, berapa persen minimal. Ternyata dia di bawah itu. Contoh cuma 20-an atau 30-an. Maka berapa yang harus dibayarkan? Maka nanti dihitung dulu, Pak. Dihitung dulu nilai TKDN yang ditetapkan, berapa nilai TKDN pelaksanaan, selisihnya itu, dari selisihnya itu maka dikenakan sanksi 15%. Nah, dari nilai itu dikali penawarannya, harga kontraknya. Jadi dia nggak bisa dapat dari nilai awal yang sudah disepakati dalam HPS dan rancangan kontrak dan penawarannya. Kecuali tadi di penawarannya dia memberikan penawaran laptop itu memang tidak 54,45%, dia hanya memberikan 28,282. Boleh Pak, karena dia di atas 25% sudah TKDN-nya. Nah, berapa 25 yang dia tawarkan 28,28% itu dengan uang sekian. Ketika berkontrak dia harus yang itu dipakai, Pak. Bukan yang 54, Pak, karena menawar segitu. Nah, ketika syarat terima benar ada sertifikat TKD, maka bahkan dibayarkan sesuai dengan penawaran dia gitu, Pak. Jadi itulah tahapan yang harus dilakukan oleh PPK dalam memastikan barang tersebut telah disusun bertikaian sampai dengan serah terima. Mungkin itu Pak Rifan jawaban saya ya supaya dalam pelaksanaannya itu bisa dilakukan supaya bisa diterapkan sampai dengan berkontrak dan serah terima. Nah, Pak siapa tadi ya? Pak John Pak Kennedy. Johan Kennedy. Pak John Kennedy tadi pertanyaannya tadi itu ya Pak.
Katalog, katalog lokal. katalog ya Pak. Ya benar ya Pak Junedi, Pak Pak John Kennedy. Eh, Selama ini eh, katalog versi 5 yang kita pakai, di sana kan ada tiga ya Pak. Ada katalog eh, lokal, Sektoral sama nasional. sektoral, dan nasional Pak. Ya. Nah terkhusus untuk lokal, eh, tanggung jawab pengelolaan katalog lokal ini diserahkan kepada pemerintah daerah Pak. Kepada dalam hal ini ya kita bilanglah kepada UKPBJ ya, atau LPSE ya. Nah, itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah, Pak. Dan bagaimana selama ini penyedia untuk bisa menayangkan produk-produknya di katalog tersebut. Nah, sesuai dengan SE, Menko dan macam-macam tadi itu dari LKPP yang selama ini cukup panjang prosesnya, banyak persyaratannya kan terakhir dipotong hanya dua, Pak. Sehingga mereka bisa langsung tayangkan produk-produknya. Nah, nah setelah mereka tayang ada kewajiban barang PDN PTKDN. Nah, ini nih biasanya nih para penyedia ini, mohon maaf nih, saya sudah eh, memeriksanya juga. TKDN yang ditampilkan, nilai TKDN yang ditampilkan itu ngasal, linknya kemana-mana tuh, Bapak. Jadi Pak John Kennedy itu wajib mengklik dulu. Ketika produk A gitu, ada TKDN-nya sekian. Bapak harus klikkan itu yang ada warna merah. Nanti dia larinya kemana? Harusnya dia itu linknya ke nyambungnya ke website tkdn kemenperin.id. Nah, Bapak harus pastikan produk yang ditayang contoh ini adalah PC. Ketika Bapak link klik itu ke tkdn Perin, memang harus PC atau apa perusahaan atau barangnya. Nah, yang kebanyakan selama ini adalah nggak ke situ, Pak. Larinya kemana-mana tuh. Bisa lah ke kertas, bisa ke plastik, pembungkus macam-macam. Maka Bapak harus, kalau Bapak sebagai PPK atau Bapak jadi PP, Bapak harus wajib klarifikasi, minta itu Pak. Pastikan itu, bahwa mana sertifikatnya gitu. Jangan link yang nggak benar gitu. Itu banyak Pak. Jadi selama ini yang terjadi katalog lokal itu seperti itu Pak, Bapak Ibu. Informasi yang disampaikan banyak yang nggak benar. Nah, makanya ketika kemarin banyak yang ngaco itu yang tidak benar, LKPP nge-freeze dia. Banyak yang nggak bisa bertransaksi, nggak bisa dipesan, tidak bisa di tidak bisa diklik gitu loh, tidak dapat. Kenapa? Banyak yang nggak benar nilai TKDN-nya itu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dibeli. Nah, nah semoga nanti dengan adanya katalog versi 6 yang sekarang itu kita sebagai PPK, sebagai PP itu sudah tidak mikirin lagi gitu loh. Mudah-mudahan nih dengan launchingnya katalog versi 6 dan TKD yang sudah tertayang itu sudah menjadi jaminan buat kita PP atau PPK dalam membeli barang itu memang memang sudah ber-TKDN Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Robi yang bisa saya sampaikan buat eh, pembelajaran buat kita hari ini terkait dengan katalog tadi dan pertanyaan Pak Rifki dan Pak John Kennedy. Baik Pak Martin, ini masih ada pertanyaan berikutnya dari Marjunisa. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi untuk barang-barang alkes yang agak susah dicari pada saat kita butuh cepat, sedangkan barang-barang tidak ada yang ready di daerah, sehingga harus mencari di luar kota dengan ongkir yang sesuai, tidak bisa untuk mengefisiensi waktu. Gimana nih Pak Martin? Oke, Apakah ini baik maksudnya barang impor atau barang apa gini? Ibu Marjulisa ya. Ya, Oke, Marjulisa. Ya, barang barang alkes butuh cepat. Jadi eh, Marjulisa dan semua mungkin teman-teman eh, yang hadir pada Zoom ini, kira-kira nih kita sharing ya, kita belajar nih Bapak Ibu.
Dalam pengadaan barang dan jasa, kira-kira nih Bapak Ibu, ada nggak yang tiba-tiba butuh simsalabim? Iya. Kecuali kalau kondisi kahar, kalau ada bencana, keadaan khusus. Jadi nggak, sebenarnya tidak ada alasan dalam pengadaan barang jasa itu tiba-tiba. Tidak ada Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui perencanaan. Ya, tahun 2025 Bapak Ibu, DPA-nya tahun 2025 itu dimulai dari proses perencanaan tahun 2024. Dari tahun 2024, dari bulan Juli, RKPD, RPJ, RPJ apa lagi itu? Nah, Renja sampai jadi RKA, RKKL, sampai dengan DPA itu panjang prosesnya Bapak Ibu. Itu perlu, itu itu dalam penganggaran. Penganggaran itu harus sudah tergambar. Nah, di situ kan sebenarnya sudah mulai dapat nih Bapak Ibu. Tahun 2025, rumah sakit Alkes yang mau diadakan apa? Tempat tidur pasien, alat MRI, CT scan. Nggak bisa tiba-tiba Bapak Ibu. Ada itu tiba-tiba. Itu melalui perencanaan, kan ada proses penganggaran. Nah, dalam proses penganggaran di tahun sebelumnya itu sudah mulai dong, sudah mulai disusun, dicari informasinya, survei pasar, kan begitu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan tiba-tiba itu, aduh, itu menurut saya alasan yang kurang pas. Jadi melalui perencanaan. Setelah perencanaan ada persetujuan PA, KPA. Karena anggaran, ada PA, maaf. PA dulu anggaran. Sehingga menjadi apa? Menjadi DPA. Diumumkan di RUP. Ada tahapan persiapannya. Diumumkan di RUP. Ya kan? Kebutuhannya sudah jelas. Nah, berapa biayanya? Nanti barang ini setelah dicari memang benar tidak ada diproduksi dalam negeri. Itu nggak ada. Karena apa? Terkait tadi ya belum diproduksi dalam negeri. Terus apa lagi? Produksi dalam negeri tidak mencukupi. Dan ada satu lagi sebenarnya yang paling paling sangat-sangat krusial yang sangat penting Bapak Ibu. Ini menyangkut hidup orang banyak. Boleh, boleh. Dan impor boleh, dilarang kan? Boleh. Susun perencanaan itu sebaik-baiknya. Setelah susun perencanaan, persiapkan proses. Jangan tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba itu. Ya, makanya itu tahapan itu harus dilaksanakan. Nah, ketika sudah ada baru dibeli, udah ketahuan kita. Jadi kita PA, PPK, nah harus sudah tahu di mana rantai pasok pasar kita. Nah, barang ini di mana kita dapat? Nah, kalau barang impor contohnya, dia dapatnya di mana? Produsen nggak mungkin produksinya diimpor, dapat di mana? Di distributor di Indonesia. Nah, ini kan begitu. Atau produk dalam negeri ini dapatnya di mana? Distributornya di mana? Di daerah kita kah? Atau di daerah mana? Nah, lakukan tahapan itu, Bapak Ibu. Tidak ada yang tiba-tiba. Sehingga barang yang kita dapat itu benar sesuai kebutuhan kita. Lokasinya dapat, anggaran biayanya sudah dapat. Jadi inilah yang sangat penting harus kita pahami, Bapak Ibu. Bukan hanya Alkes sebenarnya, bukan hanya Alkes. Seluruh pengadaan barang jasa, ATK, kertas. Nah, mungkin yang menjadi tiba-tiba kalau sering nih saya kan jadi pejabat pengadaan juga ya Bapak Ibu ya. Saya jadi pejabat pengadaan juga, jadi PPK juga, jadi kelompok kerja pemilihan juga gitu. Biasanya tiba-tiba itu apa makan minum pimpinan aja kali. Mungkin pada itu tiba-tiba dia mau pindah bahwa itu mungkin itu. Yang lain itu kecuali kondisi kahar, bencana alam, itu tidak ada yang tiba-tiba. Melalui proses perencanaan, persiapan pemilihan, pemilihan, berkontrak, pengendalian kontrak, serah terima. Jadi itu Ibu Marjulis yang saya sampaikan. Mungkin itu Pak Robi supaya bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin. Memang tidak ada yang tidak dahului dengan perencanaan Pak Martin ya. Memang semuanya dipersiapkan sebelum tahun berjalan dengan perencanaan yang matang sehingga
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Seperti tadi mungkin ada hal-hal yang urgent seperti bencana alam mungkin bisa Pak Martin, tapi dengan kalau memang hanya untuk rutinitas harian saya sudah dipersiapkan juga sih dalam perencanaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari KPHP Unit 5 Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapatkan info terakhir dari UKPBJ di Kabupaten Natuna bahwa sampai saat ini katalog versi 6 belum disosialisasikan kepada penyedia yang berdampak pada terkendalanya proses penayangan atau posting produk. Izin bertanya Pak terkait katalog versi 6 apakah akan ada sosialisasinya? Mungkin Pak Martin saya menyampaikan sedikit, mungkin saya mengikuti proses perkembangan katalog versi 6 ini. Memang dibutuhkan ini Pak, proaktif kita. Jadi memang kami akui kalau LPSE kami itu sangat proaktif untuk bagaimana agar katalog versi 6 ini segera disosialisasikan. Jadi tahapan-tahapan kami untuk memang mensosialisasikan katalog versi 6 ini sudah kami mulai dari Januari kemarin, Pak ini yang dari Natuna ini. Sehingga mungkin saran saya bisa disampaikan kepada bagian PBJ Kabupaten Natunanya untuk segera melakukan sosialisasi. Kalaupun ada kendala silahkan nanti menghubungi LPSE Provinsi Kepri. Kami sering berhubungan kok Pak, sehingga kita sering terus membantu seluruh kabupaten kota sehingga katalog versi 6 bisa berjalan dengan lancar. Karena memang yang dilaksanakan dari LPSE kemarin tahapan awal memang sosialisasi Bapak Ibu. Karena kalau tidak dimiliki sosialisasi, teman-teman baik itu PP, PPK ataupun teman-teman penyedia itu tidak akan tahu tahapan-tahapannya. Memang di awal itu kami mulai dengan sosialisasi, mengundang PP, PPK dan juga melalui Zoom, yaitu untuk teman-teman yang ada di penyedia di Provinsi Kepri. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan pembuatan akun ini, akun Inaprok untuk pejabat pengadaan, PPK, kemudian teman-teman penyedia, sehingga semuanya sudah tahu bahwa kedepannya katalog versi 5 itu akan di-close dan akan dilanjutkan dengan katalog versi 6. Karena close itu berarti tidak bisa dipakai lagi Bapak Ibu, sehingga harus dilanjutkan dengan versi 6. Nah ini. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada ini KPHP Unit 5 Natuna ini silahkan nanti berkoordinasi dengan bagian PBJ Kabupaten Natuna. Apabila ada kendala Bapak Ibu silahkan berkoordinasi dengan bagian LPSE Provinsi Kepulauan Riau. Nanti kita akan bantu Bapak Ibu sekalian untuk sehingga bisa berjalan katalog versi 6-nya. Mungkin Pak Natin mau ditambahkan dengan yang saya sampaikan tadi? Ya, izin Pak. Ya silakan Pak. Saya untuk sosialisasi mungkin sudah Bapak sampaikan. Nah, mungkin nanti perlu ada seperti ini lagi komunitas kita mungkin melibatkan kawan-kawan LPSC Pak. Tapi intinya sosialisasi itu udah berjalan kalau yang kita pahami Pak udah berjalan sudah justru di kawan-kawan di Kota Batam sudah bertransaksi justru di versi 6 begitu ya Pak ya. Ya. Saya dapat informasi dari kawan-kawan LPSC udah banyak dan Kepri juga sudah launching gitu. Kemarin live Mungkin testing Pak kawan-kawan Martin yang kita laksanakan di itu Pak dia ya. juga mengundang seluruh kabupaten kota nggak salah saya itu live testingnya melalui akun Zoom kemarin. Ya. Dan perlu memang penyedia-penyedianya itu memang harus proaktif ya Pak ya. Ya. Karena apa ya? Karena mereka kan mau jualan ke pemerintah. Jadi ya harus proaktif penyedia-penyedianya masuk ke katalog versi 6 gitu loh. Jangan nunggu. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Ya. Mungkin itu jawaban sedikit dari untuk unit 5 Natuna. Silahkan nanti berkoordinasi KPBJ bagian PBJ Natunanya dengan bagian PBJ Provinsi Kepri. Insya Allah kita akan siap membantu kawan-kawan di Natuna Bapak. Soalnya saya juga pernah tugas di Natuna Bapak tahun 2004. Masih ya 2004 lah tugas di Natuna saya Pak. Jadi kawan-kawan di Natuna itu sudah bagian tidak terpisahkan dari saya Pak. Mungkin sekedar informasi nih Pak Martin, bahwa tanggal 21 Januari 2025 kemarin kita sudah kedatangan tamu istimewa Pak Martin. Kepala LKPP langsung hadir di Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan semangat kita untuk pengadaan barang dan jasa yang berTKDN Pak Martin.
Nah, dengan semangat itu memang luar biasa, beliau langsung hadir ke Provinsi Kepri, bertatap muka dengan seluruh pelaku pengadaan di Provinsi Kepri, dan saya yakin percaya bahwa dengan kehadiran beliau ini merupakan suatu semangat yang luar biasa buat kita untuk terus melaksanakan pengadaan barang jasa yang menggunakan produk dalam negeri. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut, memang baru ketahui bahwa sudah banyak juga produk-produk kita ya yang tidak kalah saing dengan produk-produk luar ya Pak Martin ya, yang menggunakan Betul, yang Pak. sudah bisa bersaing dengan produk lain yang ber-TKDN Pak Martin. Sehingga Ya. menurut kami sudah saatnya kita terus bangga dengan menggunakan produk-produk yang ber-TKDN dan produk-produk dalam negeri sesuai dengan yang ikon kita bangga buatan Indonesia Pak Martin, BBI bangga Ya. buatan Indonesia. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Mungkin apabila ada yang masih mau langsung Pak raise hand menanyakan, dulu Pak. gimana Pak Martin? Yang raise hand dulu Pak. Ya kita Ada yang meminta yang resen, langsung silakan. menyampaikan. Ya, sebelum kita menjawab ada yang di chat memang masih ada Pak. Yang mana nih? Masih ada yang di chat. Mak, kalau ini Oh, yang di lebih YouTube ya. Bagaimana jika ada yang yang dari memiliki YouTube. TKN tinggi justru mempunyai kualitas barang yang kurang baik? Ya, oke ada yang raise hand. Kita kita Ini menunggu ada yang teman-teman di yang chat Pak Martin, silakan dibaca itu. baik Pak. Bagaimana jika yang memiliki TKDN tinggi justru mempunyai kualitas barang yang kurang baik gitu Pak? Oke, baik Pak A. Ini Arif Salman di Sperindak. Oke, Ibu apa Bapak? Oke, bagaimana jika memiliki TKDN tinggi justru mempunyai kualitas barang yang kurang baik? Ya, jadi Bapak Ibu, eh, statement ini, pernyataan-pernyataan yang begini sering sekali kita dengar, Bapak Ibu. Bang, ada barang ber-TKDN, cuma cepat rusak. Kan begitu nih, kualitasnya kurang baik. Cukup banyak kita dengar. Nah, saya hanya mau menyampaikan Bapak Ibu, karena barang-barang ini sudah diatur oleh peraturan perundangan dari undang-undang, PP, Perpres, Inpres, SE, Permen Perindak gitu Bapak Ibu. Kita wajib mengacu pada peraturan perundangan. Dengan catatan ya Bapak Ibu, benar bahwa barang itu memiliki TKDN dibuktikan dengan sertifikat. Jangan-jangan barang barang ibu bapak itu hanya TKDN TKDN yang ditayangkan, belum tentu benar TKDN-nya. Mintakan sertifikat karena saya yakin sebuah barang produk ber-TKDN itu melalui proses Bapak Ibu. Ada prosesnya untuk mendapatkan TKDN itu melalui apa Udah sampai jam berapa? verifikator independen ya ya apa verifikasi independen itu seperti Survei Indonesia ada eh, eh, Surveyor SI ada banyak sekarang Bapak Ibu ada banyak sekarang dan Kemenperin kan begitu tuh sehingga muncul TKDN-nya. Nah, kalau kualitasnya barang yang kurang baik dan cepat rusak itu perlu diuji Bapak Ibu. Jangan-jangan memang pemeliharaannya, penanganannya kurang baik juga. Tapi yang ingin saya sampaikan pesannya adalah ketika kita menggunakan APBN, APBD, eh, hibah, pinjaman itu tadi ya, kementerian, lembaga, perangkat daerah, BUMN, BUMD, rumah sakit. Kalau sudah ada barang itu, karena sudah diatur undang-undang, pakai saja Bapak Ibu. Kita kan undang-undang negara nih. Nah, kita rawat gitu loh. Kalau memang nanti itu memang barang-barangnya kurang baik, cepat rusak, kita buatkan saja sebuah apa? Kita buatkan berita acara, kita buat dokumentasinya, memang memang benar. Nanti kita sampaikan kepada kepada yang mengeluarkan TKDN itu. Sehingga apa? Nanti ada hal-hal bisa karena kalau memang karena kesalahan dari penyedia itu atau produsennya nanti kan ada tuh ada sanksi dendanya ke mereka.
ada sanksi dendanya ke mereka, ada 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 punishmentnya lah gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah ketika kita sudah menggunakan produk dalam negeri tadi Bapak Ibu, udah jelas ya Bapak Ibu, seluruh komponen, tenaga kerja, apalagi itu, ah, penyedianya itu uangnya beredar di kita, di Indonesia gitu. Yang yang mendapatkan benefit yang terbesar itu adalah kita nih, bangsa Indonesia di dalam. Nah, selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau TKD-nya ada sertifikatnya, nanti disampaikan aja. Sehingga ada proses perbaikan-perbaikan nantinya menjadi barang-barang itu jadi bagus dan bisa bersaing di level internasional dan saya yakin barang-barang kita bagus-bagus loh Bapak Ibu. Bagus-bagus loh. Jadi jadi itu yang harus kita pahami dulu pertama. Kalau barang kebutuhan kita barang ber-TKDN sudah ada tertara 40% tekan PSBB-nya, maka barang itu wajib. Barang itukah yang harus kita beli? Tidak, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, contoh gampangnya, ya, ketika di UPD Bapak Ibu ada kebutuhan, ada di DPA-nya pengadaan ini nih, pengadaan handphone untuk pimpinan, contoh Bapak Ibu ya. Nah, setelah direncanakan dari awal saya bilang kebutuhannya, ya, kebutuhannya, maka ada sebenarnya barangnya yang untuk handphone itu sudah ada barangnya TKD plus BMP 40%. Contohlah sebut aja nih handphone ini mereknya A, mereknya A ya. Apakah apakah barang merek A ini yang sudah berTKD plus BMP 40% ini yang wajib kita beli? Bahasa saya dengar ya Bapak Ibu. Apakah barang ini yang wajib kita beli? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Bukan barang ini yang wajib kita beli. Tetapi apa? Handphone yang ber-TKDN di atas 25%. Handphone ber-TKDN di atas 25% ada merek B, ada merek C, ada merek F, ada merek Z, ada merek X. Boleh dipilih salah satu itu dibeli. Dengan catatan TKDN-nya di atas 25%, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang harus dipahami. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu jawaban saya Pak Robi untuk pertanyaan dari Pak Aris Salman itu terkait TKDN-nya tadi yang udah berTKDN yang kualitas barang kurang baik yang disampaikan. Mungkin itu Pak Robi, silakan. Mungkin itu jawaban saya Pak. Nah, mungkin selanjutnya nih ada nih lagi Pak Mari jika barang jasa di chat ya di kolom chat. Jika barang jasa yang dibutuhkan tidak sepenuhnya tersedia dalam e-katalog lokal, apakah kita harus melaksanakan pengadaan barang tersebut melalui pengadaan langsung dengan nilai nominal di bawah 20 tanpa melalui e-katalog lokal? Ya, ya. Dari Pak John Kennedy lagi. Pak John Kennedy, Bapak eh, PP apa kayaknya dari PP ya Pak John Kennedy. Jadi Pak John Kennedy kembali kita kepada aturan pengadaan barang jasa kita di Perpres ya Pak John Kennedy. Perpres 16 2018, Perpres 12 2021 ya. Di sana sudah ditetapkan metode pemilihan ya Pak ya. Yang pertama, yang pertama itu purchasing namanya, melalui purchasing ya. Ketika kita mau pengadaan, tidak ada di purchasing. Purchasing ini yang sampai saat ini yang ada ya Pak Kennedy kan purchasing itu kalau kita lihat kamarnya tempat kita belanja itu ada dua Pak John Kennedy. Yang pertama itu di katalog ya seperti saya bilang tadi katalog di katalog ada tiga, ada katalog lokal, ada katalog sektoral, ada katalog nasional. Nah, pertanyaan Bapak nih, tidak tersedia sepenuhnya di katalog lokal. Naikkan ke katalog sektoral, Pak John Kennedy. Ada nggak di katalog sektoral? Jangan-jangan di katalog sektoral ada, ya? Kan nggak ada juga. Cari lagi di katalog nasional. Nah, cari lagi di katalog nasional.
Sudah nggak ada, benar nggak ada ini yang memenuhi kebutuhan Bapak, kebutuhannya di tiga. Nah, tidak ada. Maka pilihan metode pemilihannya masuk ke, kalau dia di bawah 200 juta, masuk ke pengadaan langsung. Di bawah 200 juta, di bawah pengadaan langsung, menggunakan pengadaan langsung. Bagaimana pengadaan langsung? Menggunakan SPSE, supaya pasar, masukkan, pilih penyedia minimal dua, ya kan begitu. Oh, nilainya 200 juta, tetapi dia hanya satu-satunya penyedianya yang bisa kita pilih, yang kita beli. Barang itu hanya di tempat satu-satunya. Atau dia harga apa, nilai paketnya di atas 200 juta, 1 miliar. Tapi hanya satu-satunya yang dia bisa ngerjakan. Satu-satunya dia yang punya produk itu, punya punya apa, punya produk tersebut. Maka dia lewat menggunakan penunjukan langsung. Nah, masuk penunjukan langsung. Oh, enggak, ada beberapa penyedia bisa di situ, ada 3 4, ada kompetisi di sana. Maka ya kalau sudah di atas 200 juta melalui proses tender atau tender cepat. Jadi seperti itu Pak John Kennedy. Jadi kalau memang tidak metode pemilihan purchasing tidak bisa dipakai, tidak ada, tidak bisa, maka naik ke pengadilan langsung. Boleh, aturannya begitu, nggak ada, dilarang. Nah, jadi begitu Pak John Kennedy. Dan sebagai informasi tadi sudah disampaikan dari awal, dari host kita, katalog, dan kita pahami dan kita ketahui sendiri, katalog lokal itu juga akan ditutup per Maret. Jadi Bapak Ibu, nggak ada lagi katalog lokal, nggak ada katalog sektoral, nggak ada katalog nasional. Semua dalam satu katalog versi 6. Ya, Pak John Kennedy, dan buat peserta pada pagi ini. Mungkin itu Pak Robi yang ada di chat. Baik, Ya, terima kasih Pak Martin. Kalau di chat saya lihat sudah tidak ada lagi yang bertanya. Resen ada nggak? Nggak ada juga yang resen. Saya pikir ya. eh, penyampaian materi dari Pak Martin dari awal sampai dengan akhir ini eh, sangat luar biasa. Eh, Ya ada Pak Robi paham apa bingung Pak? Takutnya bingung Pak. Mudah-mudahan paham Pak Martin. Bingung juga, Paham ya paham Pak ya? juga ya. Bagi yang Presiden bingung nanti dong. ya silakan kita lanjutkan dengan community of practice yang sesi kedua nanti Pak Martin, sesi kedua. Mudah-mudahan kita tiap Ya. bulan tetap mengisi karena banyak rekan-rekan kita di Biro PBJ itu yang siap untuk mengisi materi itu Pak Martin. Berebutan kayaknya Pak Martin. Karena Ya ini Pak. kesempatan untuk tampil, untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada rekan-rekan semuanya. Jadi apa yang sampaikan Pak Martin tadi dari awal sampai akhir sangat luar biasa, ada 68 slide dan sudah di-share kepada kepada semua yang hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Yang pertama, beli batik di pasar pagi, motif indah bikin Ewa. terpana. Cintai produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, pergi ke ladang menanam padi, hasilnya banyak, hati pun senang. Gunakan produk dalam negeri agar ekonomi terus berkembang. Ini yang ketiga Pak Oke. Martin, yang terakhir. Makan rujak di tepi kali, dicampur Ewa. gula rasanya manis. Gunakan produk Ewa. negeri sendiri, dukung usaha, rakyat pun harmonis. Nah, ini Pak Martin. Uh, Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Kepulauan Riau ini bisa terus berjalan dan berkesinambungan dan memberikan manfaat buat kita seluruhnya, khususnya buat narasumber dan juga untuk seluruh rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian selaku host ada kekurangan dan kesalahan dan juga Pak Martin, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini selaku host. Sekali lagi sukses untuk kita semua, selalu menggunakan produk dalam negeri sehingga UMKM-UMKM kita yang ada di Indonesia ini selalu meningkat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam.